dirinya sendiri itu bukanlah Tuhan, tetapi hanya hamba atau seorang utusan biasa. Allah menerangkan bahwa Isa itu sama seperti manusia biasa yang hanya diberi nikmat kenabian, di mana dia biasa memakan makanan. Artinya ketika dia memakan makanan, artinya ketika dari makanan tersebut ada yang baik maka diserap tubuh dan tidak baik akan keluar dari tubuhnya. Sama seperti manusia biasa, hanya dia itu diberi nikmat kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang baik yang tidak yang menghormati ibunya. Nah, Isa itu. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu dulu, nanti tambahkan Akhi Yusuf, monggo. Baik, terima kasih Bang Moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ya, malam ini kita bertemu dengan tim FIC ya, yang mana malam ini kita membahas tentang Nabi Isa alaihi salam menurut Islam. Ya, saya akan menjabarkan dulu tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah orang yang benar. Nah, salah satu kebenarannya adalah menyuruh menyembah Allah. Tidak ada dia mengaku sebagai Tuhan, tetapi pengakuan dia yang ada adalah sebagai hamba. Sebagaimana tercantum di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, jadi dia adalah seorang nabi. Dan Nabi Isa adalah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa juga mengajarkan kasih dan berbakti kepada orang tua. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Nah, jadi dzalika Isa bin Maryam. Jadi benarlah apa yang dikatakan Isa putra Maryam. Kebenarannya seperti apa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Dan Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Jadi tidak ada keluar dari Bani Israel. Bukan untuk Bani Asia ataupun Bani yang lainnya kayak gitu. Di mana ayatnya? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia diutus untuk Bani Israel. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa ini, Nabi Isa adalah orang yang benar gitu. Maka dari itu dia diakui sebagai seorang nabi yang sangat dihormati di dalam agama Islam. Hanya saja umat Islam di dalam mencintai Nabi Isa alaihi salam tidak gulu gitu, tidak berlebihan. Umat Islam meletakkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa itu sendiri, bahwa dia adalah seorang hamba. Nabi Isa juga diperkuat oleh Roh Kudus sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Wa ayyatuka biruhil Kudus. Bukan tercipta dari Roh Kudus, tetapi diperkuat oleh Roh Kudus gitu. Jadi seperti itu untuk penjabaran cuplikan Nabi Isa di dalam agama Islam. Banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya, dia terlahir dari seorang perawan yang bernama Maryam. Juga ada ayatnya. Di mana? Di dalam Quran surah Maryam ayat 17 gitu. Jadi pada intinya Nabi Isa adalah orang yang benar mengajarkan tauhid, tidak ada mengajarkan hal yang lainnya. Dan dia juga diiringkan jejaknya dari jejak nabi-nabi dari bangsa Israel. Jadi seperti itu. Monggo silakan. Silakan tim Kristen ya, di reset waktunya. Oke, tim Kristen ya. Nanti setelah tim Kristen menyampaikan argumennya, aku minta tolong tim Muslim langsung disambut aja ya, karena aku mau izin dulu ya. Nanti aku masuk lagi ketika aku sudah ini ya. Silakan tim Kristen untuk menyampaikan argumentasinya. Ya, silakan Erben. Duluan aja dulu, Bro. Baik. Ya,
Terima kasih buat tim MDM yang memberi kesempatan kami untuk mengabarkan Injil khususnya di Zoom ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera pada kita semua. Kaitannya dengan topik kita pada malam hari ini yaitu Yesus mungkin ya tadi ya boleh diperbaiki moderator, Yesus menurut Kristen dan Isa menurut Islam ya, seperti itu ya. Karena memang nggak ada persiapan, saya membuat materi seadanya aja ya. Jadi Yesus bagi kami, bagi iman kekristenan itu adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, atau lebih tepatnya lagi sudah dinubuatkan dari zaman Adam dan Hawa. Di mana kitab-kitab sebelumnya khususnya untuk orang-orang Israel itu menantikan Sang Mesias. Nah, Yesus inilah sebagai penggenapannya itu yang Yesus itu sendiri di dalam Lukas 24 ayat 44 menyatakan dirinya memang seluruh kitab-kitab menuliskan tentang Yesus. Itu poin pertama. Maksud tujuan Yesus itu sendiri adalah di mana dia itu Sang Firman yang diutus ke dalam dunia menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 6 ayat 36, yaitu di mana Yesus sendiri yang menyatakan di dalam Yohanes 26 ayat 28, ini tujuannya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, maksud tujuannya Yesus ini diutus, yang di mana Sang Firman itu diutus ke dalam dunia menjadi manusia, itu berkaitan tentang dosa. Nah, tentang kaitannya itu nanti kita bisa bicarakan di substansi pembicaraan kita. Juga dikaitkan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentang hidup yang kekal. Tentang hidup yang kekal. Jadi itu loh maksud tujuannya, memberi hidup yang kekal. Ini bukan tanpa nubuat. Ini juga ada di dalam perjanjian, di kitab perjanjian lama, yaitu kitab Yeremia, khususnya Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, di mana adanya perjanjian baru yang berkaitan tentang dosa. Itu bukan bentuk kitab loh, perjanjian baru. Itu bukan bentuk kitab. Jadi kita jangan berpikir kalau perjanjian baru itu adalah kitab, terus Yesus bawa kitab. Enggak seperti itu. Itu ada, bisa dibaca sama teman-teman, kaitannya sama dosa. Jadi inti kedatangan Yesus adalah berkaitan tentang memberi hidup yang kekal. Kira-kira seperti itu mungkin. Layar band boleh dilanjutkan. Aku mau share screen. Boleh share screen? Waktunya Share Silakan, screen, silakan. moderator. Berapa menit lagi, bro? Oh, 3 menit. Oke, sudah cukup. Aku hanya satu slide aja. Jadi memang kalau di dalam Alkitab itu ada beberapa gelar Yesus ya. Termasuk gelar Tuhan. Artinya kurios, penguasa. Kemudian dia juga disebut sebagai anak Allah karena memang dia berasal dari Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi juga dia disebut sebagai anak manusia karena memang dia memiliki awal kemanusiaannya dari rahim Maria. Dan Yesus satu-satunya anak manusia yang tak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Yang berikut dia juga adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Dan inilah yang dinantikan seluruh umat perjanjian lama. Dan Yesus datang menggenapi. Kemudian kemesiasan Yesus itu nyata bahwa dia adalah raja, di mana kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi kerajaan yang berasal dari surga. Kemudian Yesus juga disebut sebagai seorang nabi. Nabi itu artinya wakil Allah untuk berbicara dan menyampaikan isi hati rancangan Bapa itu kepada manusia. Maka Yesus satu-satunya nabi yang berasal dari surga, yang diutus oleh Bapa, sang pemilik surga itu. Baru yang berikut, dia adalah imam. Imam itu artinya yang mewakili manusia kepada Allah untuk kepentingan manusia. Sedangkan nabi yang mewakili Allah kepada manusia untuk kepentingan manusia dan juga untuk rancangan Allah. Baru Yesus juga di dalam Alkitab itu seorang guru. Makanya ajaran etika dan moral Yesus di dalam Alkitab itu sempurna. Baik hubungan kita dengan sesama, hubungan dengan suami istri, baik dengan orang lain, bahkan juga dengan pemerintah, itu diajarkan. Bahkan tentang etika dan moral, Yesus satu-satunya guru yang sempurna di dalam segala ajarannya. Kemudian dia juga adalah seorang tabib, di mana Yesus menyembuhkan banyak penyakit, termasuk yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berbicara, buta melihat, bahkan orang yang mati dia hidupkan, bahkan juga orang yang kerasukan setan, jin, apapun itu semua yang merusak, diusir, diselamatkan, ditolong oleh Yesus. Baru Yesus ini juga menjadi hamba kepada Allah.
Bahkan Yesus satu-satunya hamba yang taat sempurna kepada Allah, di mana dia melakukan seluruh kehendak Allah. Bahkan seluruh karya Yesus adalah sesungguhnya dia melakukan kehendak Bapa itu sendiri. Jadi inilah gelar-gelar Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dan ini setahu saya kalau mau dikaitkan dengan Isa, yang bisa ditemukan di dalam Quran itu hanya bicara tentang hamba dan nabi saja, tetapi yang lainnya tidak ditemukan. Dan itu haknya saudara kita Muslim. Nanti akan kita lebarkan lagi perbedaan-perbedaannya. Jadi Yesus anak Allah tidak dipahami orang Kristen bahwa ini makna biologis, tetapi makna teologis seperti saya disebut anak Medan, tapi Medan tidak pernah melahirkan saya, tetapi menunjukkan identitas saya. Dan Tuhan juga untuk Yesus, kami tidak pernah memahami bahwa Tuhan untuk Yesus menunjuk bahwa dia adalah Bapa Yahweh, enggak. Tetapi bahwa dia adalah Sang Firman yang hadir menjadi manusia, dalam kemanusiaan dia diberikan kuasa di bumi, di surga, dan dia menjadi penguasa tunggal satu-satunya. Oke, itu saja. Baik, coba tolong digantikan moderatornya dulu dari Muslim. Kalau Uniripa nggak bisa, biar bisa teratur. Baik, silakan. Otomatis seperti saya udah Muslim ya, bertanya atau gimana nih enaknya? Atau pemaparan tambahan, Pak Yusuf? Bertanya. Bertanya, baik. Kalau gitu dari pihak Muslim bertanya kepada pihak Kristenan, berapa menit bertanya nih? 2 menit ya? 2 menit gimana, Yusuf? boleh. Terserah, 2 Yusuf. menit boleh, 2 pertanyaan lah maksimal, nggak boleh lebih. Ngejawab berapa menit? 4. 6, 5. 6 menit boleh, dia ngejawab. Begitu Dua. juga nanti Muslim. Baik, 2 menit. Berarti dihabiskan langsung apa dicicil? dihabiskan langsung 2 menit. Silakan 2 menit Sama bertanya, ya, dan jangan lebih dari 3 pertanyaan lah ya. Enggak, 2 pertanyaan maksimal, kan ada 2 orang. Ya, silakan. Silakan dari pihak Muslim untuk bertanya. Silakan, Yusuf, yuk, monggo. Baik, saya pengen tahu. Tadi dari penjelasan Aderion, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman gitu. Sekarang saya akan mengambil sesuatu hal yang terbalik dari penjabarannya gitu ya. Di mana secara eksplisit Yesus mengaku bahwa dia berasal dari firman. Bukan berasal dari filsafatnya Yohanes atau tulisan-tulisan yang lain, tetapi pengakuan Yesus sendiri yang mana ya kita tahu Yesus ini dituhankan oleh teman-teman kita yang Kristen kan kayak gitu. Nah, di mana pengakuan dia bahwa dia berasal dari firman. Nah, jadi seperti itu. Tolong dijawab. Silakan Akimoto. Ya, menyambung dari Yusuf untuk pertanyaan kepada tim Kristen mengenai masalah nebuah atau nubuatan ya. Tadi juga Bro Aderion membawa tentang nubuatan dalam Perjanjian Lama. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara eksplisit tentang entah kelahirannya, entah apa di dalam Tanakh itu, di mana Yesus ini dinubuatkan, karena pastinya ada korelasi antara Yirmiyahu dengan Brit Hadasah gitu kan. Meskipun itu tidak disebut sefer, kalau saya paham gitu kan, pasti yang di pointingnya adalah korelasinya. Nah, saya pengen tanya korelasi nubuatan antara Yesus baik di Tanakh maupun di Perjanjian Baru itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik. Silakan. Udah ya, cukup ya. Moderator gimana? Ya, Pak Moderator, silakan diatur Pak Moderator. Waktunya direset juga. Aku jawab yang pertama aja Bro Ade ya. Nanti pertanyaan yang kedua Bro. Jadi di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah firman. Ajaran Kristen itu bersumber dari Alkitab. Dan Alkitab itu dituliskan oleh para penulis Alkitab, yaitu murid Yesus. Maka apa yang dituliskan oleh murid Yesus itu, itulah menjadi acuan kekristenan. Mengapa kami percaya kepada tulisan Yohanes? Karena memang Yohanes sendiri sudah memberikan kesaksian tentang siapa Yesus.
Dan itu dituliskan dia di dalam surat 1 Yohanes, saya akan share screen. Mengapa kami percaya kepada Injil Yohanes? Ini alasannya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, perhatikan ya, baru yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa tentang firman hidup itu? Itulah Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dikatakannya, kami telah melihatnya dan kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakannya kepada kami melalui Kristus ya. Apa yang telah kami lihat, dikatakannya, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kami tidak, karena Alkitab ini tidak ada ini yang didikte oleh Yesus kepada murid, tidak ada. Dan tidak ada gereja di dunia yang mengatakan bahwa Alkitab itu didikte dari Yesus, atau ditulis Yesus, atau diterima Yesus, tidak ada. Sejak gereja ada, sejak Yesus hadir di dunia ini, dalam catatan iman Kristen, sejarah Kristen, Yesus tidak pernah menerima kitab, tidak pernah menulis kitab, atau mendikte kitab. Jadi pertanyaan yang pertama tadi membuktikan bahwa apa yang ditanya itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Iman Kristen itu berdiri di atas kesaksian dari para rasul tentang siapa Yesus Kristus. Lanjut bro. Siap. Terkait pertanyaan kedua itu sebentar aku cek. Pertanyaan kedua itu dinubuatkan di mana? Tanah. Tentu banyak kayak Tuan Moto ya. Banyak yang nggak mungkin saya jabarkan di dalam waktu sesingkat ini. Cuman mungkin salah satunya aja aku sampaikan ya. Terkait di pertanyaannya itu, di Daniel 7 ayat 13. Ini tentang mesianik kan, tentang Mesias, kedatangan manusia ini. Bahwa tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa di hadapannya, lalu diberikannya kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, itu Mesias. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Yesus itu sendiri. Di dalam khususnya dari sebenarnya seutuhnya ya, dari 63 sampai 64 lah ini. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar, Imam Kayafas, Kohen Haggadol saat itu, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nah, Yesus menjawab, engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sama seperti yang dinubuatkan di kitab Daniel ini. Awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Yesus juga ngomong seperti itu, engkau mengatakan apa? Anak manusia duduk di sebelah kanan ini, di dalam awan-awan. Kan sama. Memang itu dinyatakan. Nah, apa tanggapannya imam besar? Ia menghujat Allah. Karena dia tahu persis, imam besarnya tahu persis, Mesias ini adalah sosok yang ilahi. Nah, ini menarik nanti kalau kaitannya dengan tentang awan-awan, itu adalah memang Shekinahnya Hasyim itu sering kali Hasyim menyatakan dirinya dalam awan-awan. Nah, kali ini enggak. Anak manusia itu yang turun dalam awan-awan. Ya, kira-kira seperti itu mungkin. Kira-kira pertanyaannya begitu bukan, Tuan Moto? Lebih Mungkin ke eksistensinya sih. eksistensi Nggak tentang. apa-apa. Nah, tapi ya itu untuk sementara itu sih. Jadi nggak usah terlalu banyak cabang lah, kita itu aja salah satunya yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama dan dipertegas kembali oleh Yesus itu, yaitu tadi. Mungkin itu, Le, ada tambahan, Le? Waktunya habis. Darion tanggung, walaupun dilempar 5 detik lagi. Tanggung ya. Terus selanjutnya, apakah Islam akan boleh mengeluarkan pertanyaan atau mungkin dilempar pertanyaan dulu dari Kristen ke Islam, teman-teman? Lempar. Sekarang Kristen bertanya 2 menit. Oke, 2 menit. Saya persilakan kepada Kristenan untuk bertanya. Silakan, ada Rion dan Kang Erben. Silakan. Ya, silakan, Le. Bro duluan aja. Oke. Aku tadi mencatat kalau si Ustadz Yusuf bilang kalau Isa itu diutus untuk
menyembah Allah. Nah, yang pertanyaan saya gini, sebenarnya apa sih keadaan yang waktu keadaan masyarakat saat itu sehingga mereka itu harus disuruh-suruh untuk menyembah Allah? Apakah mereka memang tidak menyembah Allah? Dan lalu memang sesembahan mereka tuh apakah mereka mengenal Allah di mana mereka adalah notabene orang Israel? Kira-kira itu dulu pertanyaannya. Erben, silakan. Halo, Erben. Tambah lagi lah pertanyaanmu atau kamu mau Udah kan ngomong? dua maksimal 2, Le. Ya Nanti udah nggak apa-apa. habis. Nanti habis pertanyaannya. Oh, aku mau tanya ini aja deh. Isa itu kan di dalam kalian itu kan seorang nabi. Selain hanya menyembah Allah dan yang lainnya itu, bisa nggak kalian jelaskan apa aja ajaran Isa yang memang itu keluar dari mulut Isa dan itu ada tertulis di dalam Alkitab? Karena saya tahu hemat saya, karena Isa ini kan seorang nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Quran, kalau nggak salah ada 100 kali ya nama Isa. Iya. Kemudian apa-apa saja ajarannya yang bisa kalian beritakan melalui media online ini, selain hanya menyembah Allah, selain hanya mengatakan akulah. Karena berdasarkan pengajarannya kan Isa ini seorang pengajar, seorang nabi. Sedangkan Nabi Muhammad saja dalam 22 tahun atau 23 tahun dia sudah menuliskan 114 surat itu ya. Padahal Isa itu kan sejak dari kecil dia sudah mendapatkan kitab suci. Dari hidupnya yang sangat banyak itu, boleh nggak kalian jelaskan apa-apa saja ajaran Isa itu berdasarkan perkataan Isa di dalam Quran itu sendiri? Di dalam Quran ya, perkataan Isa langsung. Silakan kawan-kawan menjawab. Iya, si budak Angon tuh diminta mute. Mic. Mute-nya kunci loh. Coba resen Bro Agun. Oh iya. Silakan Bang Moto duluan, nanti saya jelaskan itu yang. Iya, silakan. Saya nggak bisa ngomong banyak, silakan dilanjut. Lanjut, Yusuf dulu sebentar. Dijawab dulu, silakan dari pihak Muslim. Oke. Saya menjawab pertama untuk Aderion secara ringkas saja di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jadi, Aderion ya, Nabi Isa itu diutus untuk menegakkan Taurat dan diiringkan jejaknya dari nabi-nabi terdahulu gitu untuk mengesahkan Tuhan Maha Pencipta. Nah, jadi seperti itu. Itu referensinya Al-Maidah 46. Dia mengikuti menegakkan hukum Taurat terdahulu. Terus apakah mereka mengenal Allah pada di zaman itu? Nah, jadi begini. Nabi itu diutus dengan bahasanya masing-masing. Jadi mereka mengenal dengan bahasa apa, sebutan apa di waktu itu. Nah, seperti itulah bahasanya. Karena ada tertera di dalam Quran surah Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi seperti itu jawabannya ya, Aderion ya. Nah, yang penting Nabi Isa itu datang ke muka bumi untuk menegakkan tauhid. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan Bang Erben ini. Nah, apa yang diajarkan Nabi Isa di Al-Quran, dari pernyataan Nabi Isa sendiri, apakah ada yang sama dengan Alkitab yang diajarkan oleh Yesus gitu? Baik, kalau kita melihat di dalam kitabnya Bang Erben, Matius 4 nomor 10, di situ dia berkata kepada iblis, sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepada. Mohon maaf moderator. Ya, saya tanya tadi tentang Quran karena Isa tidak ada di Alkitab. Oke, jadi, tadi iya, kan jadi permintaannya korelasinya dengan Alkitab atau tidak tadi? Saya bukan, perjelas dulu. saya tanya baik. Fokus pada ajaran Islam. Kalau gitu saya jelaskan cuma Isa saja gitu ya. Oke. Iya. Baik, Bang Erben. Oke.
Di dalam Quran, seperti pembukaan saya tadi, Quran surah Maryam, apa yang diajarkan Nabi Isa itu mengaku sebagai seorang hamba. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia mengaku seorang utusan gitu dan dia seorang nabi. Itu Nabi Isa. Nah, itu yang pertama. Terus Nabi Isa itu adalah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya, jelas. Itu yang kedua. Dia diberkahi di mana saja berada. Yang ketiga, dia mengajarkan kasih dan berbakti kepada orang tua. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dia berbakti kepada orang tua dan dia tidaklah sombong maupun celaka gitu. Nah, itu pelajaran yang disampaikan Nabi Isa alaihi salam. Terus dia apalagi sesuruhan dia gitu kepada kaumnya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Nah, ini kalimat perintah Nabi Isa. Inilah jalan yang lurus. Jadi seperti itu. Dan Nabi Isa juga mengatakan bahwa Allah itu maha suci. Maha suci, Dia tidak mempunyai anak. Di mana tertera? Di dalam Quran surah Maryam ayat 35. Maka nalillahi ayat takhilami waladin subhanah. Jadi dikatakan Nabi Isa tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Nah, jadi seperti itu. Kita tahu utusan tadi untuk Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel. Jadi itu adalah beberapa cuplikan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun mohon maaf, dia tidaklah direndahkan sampai tersalib gitu. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahum. Jadi seperti itu cuplikan untuk pengajaran Nabi Isa di dalam agama Islam tetap menegakkan tauhid, yaitu menyembah Tuhan yang satu, Maha Pencipta langit dan bumi. Nah, seperti itu. Lalu pakai bahasa apa dia? Apakah dia mengenal Allah? Nah, itu memakai bahasa dia sendiri dengan cara mengenal Tuhannya. Jadi seperti itu. Silakan Bang Moto. Udah tanggung 42 itu. Ya udah saya tambung dikit ya. Jadinya sebentar saya mau share screen, start now. Stop dulu timer, Bang Moto share screen. Ya, yang tadi sebutkan, RB minta apa aja sih yang diajarin gitu ya. Dalam surat Maryam ayat 31, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia, di sini maksudnya Allah, memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan juga diperkuat juga nanti di surat Al-Maidah. Di sini katakan sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah masih putra Maryam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan sholat, berzakat, dan juga mengajarkan kafirlah orang yang menuhankannya. Baik, menuhankan Tuhan tiga. Itu kurang lebih Bang Moto ya. Mohon maaf ya, nggak sampai aku dengar. Siap. Oke. Baik, waktunya tim Muslim sudah habis. Sekarang waktunya tim Muslim yang bertanya ya. Iya. Oke, tim Muslim bertanya selama 2 menit. Dihabiskan waktunya 2 pertanyaan maksimal. Dimulai dari sekarang. Baik. Ada satu pertanyaan biar lebih eksplisit mengenai apa yang sering digadang-gadangkan oleh pemahaman Kristen terhadap tanah di dalam Yesaya 7:14. Di situ dikatakan bahwa nubuatan Yesus pun ada di sana gitu. Nanti saya minta baik Erben maupun Aderion untuk menjelaskan mengenai masalah Yesaya 7:14 ini. Bagaimana cara ini tuh bisa kena atau ini memang nubuatan untuk Yesus? Itu pertanyaan yang pertama dari saya. Tadi sebentar. Ini Yusuf tadi sebentar. ya. Bukannya beliau ini co-host ya? Kak Yusuf, bentar. Mute dulu. Timernya diinikan dulu. Ustaz Yusuf, termute. Masa? Udah mute itu. Yusuf. Kan co-host. Oke, saya nggak co-host yang ini, Uniripa. Yang mana? Oh, yang itu ini. yang angkat tangan. Ya, bentar. Benar, ini ya, bentar. Oh, nggak bisa juga aku jadiin co-host. Ya, udah.
Jadi gini, pertanyaan saya selanjutnya silahkan dibuka aja waktunya. Tadi saya menanyakan tentang adakah pengakuan Yesus dia berasal dari firman gitu. Nah, tetapi dijelaskan melalui ya eksegesisnya Yohanes dan yang lainnya gitu menurut tulisan-tulisan yang lain, tetapi tidak ada menurut Yesus. Ya sudahlah kalau seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya kembali gitu. Adakah dia mengaku bahwa dia berasal dari ruh Tuhan gitu. Oke, coba silakan. Oke, sudah direset waktunya. Oke, waktu direset aja. Oke, 6 menit apa 5 menit? 6. 6 dong. Waktu 6 dong. Oke, 6 menit. Baik, silakan jawab pertanyaan dari Bang Moto. Dipertegas lagi, paham Bang Erben dengan Aririon? Pertanyaannya Bang Moto. Di mute nggak ini? Bang Erben sama si Oh, Rion. tes. Mic gue yang kumit. Oke. Paham ya? Oke, paham. Nggak perlu diulangi, oke? Oke, silakan dijawab saja kalau begitu. Le Erben sebentar. Le Erben duluan, Le. Aku lagi mau nyari ininya ayat ini, Le. Bang Erben di mute nggak? Mana nih? Erben kok sudah tuh. Oke. Le Erben. Silakan. Diulang pertanyaan sebentar. Oke, Bang Moto Pertanyaan. silakan diulangi pertanyaannya. Yesaya 7 ayat 14, terus yang kedua apa? Yang kedua tadi Bang apa? Moto? Roh Kudus ya? Apa sih? Yusuf apa? Gini, tadi kan dia tidak ada mengaku sebagai firman kecuali melalui eksegesis dan pemahaman Kristen melalui tulisan Yohanes dan yang lainnya. Baik, nah sekarang saya mau bertanya, apakah dia itu dari ruh Tuhan melalui pengakuan dia sendiri gitu? Pengakuan dia sendiri, bukan eksegesis atau tulisan yang lain. Jadi seperti itu. Silakan. Artinya pertanyaan itu kembali lagi seperti pertanyaan yang pertama. Jadi saya harus tegaskan ulang bahwa Alkitab ini adalah kesaksian para rasul, bukan dikte dari Yesus. Dan kesaksian para rasul itulah yang menjadi dasar iman Kristen. Dan apa yang disaksikan mereka itu dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Alkitab yang dituliskan para rasul itu dengan tegas mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Itu dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria. Roh Kudus turun atasmu dan engkau akan mengandung, dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi, disebut namanya Yesus, sebab dia yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi itu menegaskan bahwa memang Yesus itu dikandung oleh perawan Maria, artinya bahwa itu bukan benih biologis sebagaimana manusia pada umumnya, tetapi memang firman Allah hadir inkarnasi di dalam rahimnya, dan oleh kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang mendiami. Itu yang bisa dipahami. Jadi tidak pernah Yesus mengatakan aku dikandung dari Roh Kudus, karena seluruh Alkitab itu ditulis setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga. Tidak ada Alkitab perjanjian baru yang ditulis di masa Yesus. Yesus ngomong, murid-murid sini tulis, hai Markus tulis. Nggak ada seperti itu. Itu yang mau saya tegaskan. Untuk yang Yesaya itu, Ade boleh silakan. Ya, kalau dia saya ditegaskan kan ada nih, sebentar aku share screen ya. Ini ada di kitab Matius. Matius berapa nih? Matius 1 ayat 23 kan, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, perlu diingat, bukan berarti Yesus bernama Immanuel. Bukan seperti itu. Tuhan artinya itu Allah menyertai kita. Melalui namanya itu yang adalah Yesua Yasa. Yesua itu kan artinya Yod Hewa Yasa yang menyertai, yang menjadi juru selamat kita. Nah, melalui karyanya dialah karya keselamatan itu dikerjakan pada kita. Begitu juga dengan ini. Yesaya 9 ayat 14 kan, 9 ayat 6. Apakah yang dimaksud ini kan mereka menyebutkan itu Hizkia. Apakah namanya itu penasihat ajaib? Allah yang maha perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Kan enggak. Kan kalau misalnya teman-teman berspekulasi,
Kan Yesus bukan namanya bukan Immanuel. Ini bukan dalam arti nama diri, bukan. Pemaknaan kata nama itu orang Yahudi dengan kita itu berbeda, Pak. Berbeda, kulturnya itu berbeda. Nama itu kalau disebut dia Immanuel bukan berarti namanya di KTP adalah Immanuel, nggak kayak gitu. Ini berkaitan dengan karya keselamatannya. Karya keselamatan yang akan nanti dikerjakan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa ini. Lihat ayat 23, 21-nya. Itu kayak kalau yang penjelasan yang bisa aku sampaikan, dan ini memang di yang terkait Yesus itu sendiri itu kan ada di Wahyu 1 ayat 8 kan. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Hashem, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Gitu. Begitu juga tadi juga saya membenarkan betul yang dikatakan oleh Erben. Teman-teman muslim itu nggak bisa memaksakan, oh Yesus mana perkataan Yesus yang seperti ini, oh nggak boleh, itu kan tulisan Yohanes, nggak bisa seperti itu, Pak. Kitab Injil itu bukan kitab yang seperti yang di teman pegang, yang kitab Quran yang teman pegang, bukan diktean. Ini saya mempertegas kembali jawaban dari Erben. Kira-kira itu sih dari aku. Oke, saya mau tambah sedikit. Jadi memang dari hasil saya pembelajaran saya ya, bedanya Yesus dengan Isa itu saya temukan beberapa hal. Tentang kelahiran, Yesus di Kristen itu dari Maria, suku Yehuda. Sedangkan di Islam itu saudara Harun, itu suku Lewi bagi kita. Baru di dalam Alkitab itu Kristen itu tidak menulis kitab. Tetapi di dalam pernyataan Islam memang menerima kitab. Tetapi kitabnya itu tidak tahu di mana sekarang. Baru ajaran Yesus tentang etika dan moral itu lengkap di dalam Alkitab banyak. Tetapi kalau di dalam Quran tadi, yang dijawab pertama itu justru cenderung berbicara sifatnya Yesus. Bukan ajarannya, tapi karakter. Mujizat Yesus dalam Alkitab itu dijelaskan lebih dari 30 bagaimana cara membuat mujizat. Tapi kalau di dalam Quran, kalau mau dikatakan Isa sama dengan Yesus, kalau ya, itu hanya disebutkan. Baru Yesus disalibkan, iya di dalam Alkitab. Siapa yang menyalibkan itu jelas, prajurit Romawi dan ahli Taurat. Mengapa disalibkan juga? Karena mengaku sebagai anak Allah. Di mana disalibkan? Di Golgota. Bagaimana proses penyaliban mulai dari Getsemani ditangkap sampai ke Golgota? Kapan disalibkan? Mulai dari pagi sampai petang, ya. Dikuburkan di mana? Kubur milik Yusuf, jelas. Baru bangkitnya bagaimana? Dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Saksinya itu malaikat dan para murid. Dan Yesus sendiri menampakkan diri selama 40 hari. Mulia dia bagaimana? Tidak dibatasi ruang waktu karena dia bisa masuk. Tetapi kalau dilihat di dalam Quran itu tidak ditemukan. Dan ini menurut saya wajar. Kenapa? Karena Alkitab ini memang ditulis oleh orang yang masih dekat dengan sejarah, bahkan terlibat dalam sejarah. Tetapi Quran kan datang 600 tahun lebih setelah peristiwa Yesus naik ke surga itu. Baru keterangan kedatangan di hari zaman, Yesus hakim yang adil, raja segala raja. Tetapi di Muslim itu mematahkan salib dan membunuh babi. Jadi memang Isa dengan Yesus ini dua sosok yang berbeda yang tidak bisa diketemukan. Jadi Yesus di dalam Alkitab biarlah Yesus yang dimani Kristen, bukan Isa yang di dalam Quran. Karena dalam banyak hal, bahkan saya katakan hampir semua, sangat berbeda dan sangat jauh sekali. Itu dia. Terima kasih. Oke, hampir semua dalam banyak hal Yesus dan Isa itu berbeda Saya harap jauh sekali. Moderator ya. netral dong. Moderator netral dong. Jangan kayak gitu. Saya kan menyampaikan. Enggak usah. Moderator Apaan itu sih? pimpin aja. Apaan sih Bang Erben? Gimana sih? Tolong teman-teman Muslim, Bang moderatornya Erben netral. bilang Isa dan Yesus itu Kalau tidak sama. kalau moderator nggak netral, saya keluar sama Ade. Yang tidak netralnya di mana sih ini orang? Enggak usah. Aneh deh. Saya kayak ketakutan gitu, aneh. Kita nggak lagi. Saya nggak lagi menambah-nambahi kok. Saya mengingatkan. Udah, jangan. Penekanan kata-kata itu menurut saya nggak bagus. Kata-kata. Bro, Ripa jangan masuk ke dalam arena diskusi, Bu. Tolonglah. Enggak, ini enggak ranah diskusi. Saya mengingatkan itu dengan kan cara ranah begitu diskusi biar yang tahu Ibu waktunya habis. omongin- Kenapa sih omongan kalian pada Ibu kan- kejang deh? Kalian kayaknya nggak bisa diskusi deh. Kalian nggak tahu ya diskusi caranya begini. Langsung. Emang lanjut. fokus? Apaan sih? Kalau debat sama saya, Erben bilang dong. Ih, Waduh. ya silakan ya. Itu tadi jawaban dari pihak Kristen tentang Isa dan Yesus. Mudah-mudahan dapat poinnya oleh Bang Moto dan juga Ustadz Yusuf. Sekarang gantian ya. Kristen bertanya 2 menit. Muslim menjawab selama 6 menit. Pihak Muslim jangan pernah baper ya, silakan dimulai dari sekarang. Oke, saya bertanya duluan ya. Saya bertanya dulu. Saya akan bertanya dari surah 19 ayat 30 berapa ini ya.
Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku salat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Pertanyaan saya, salatnya Isa itu seperti apa? Apakah 5 waktu atau bagaimana? Teman-teman muslim silahkan jelaskan ini. Ayat-ayat ini saja ya. Dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikan aku seorang yang celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Pertanyaan saya, kapan Isa itu wafat dan kapan dia dibangkitkan hidup kembali dan bagaimana ini? Ini pertanyaan dari ayat-ayat yang ditunjukkan tadi itu ya. Itulah Isa putra Maryam, perkataan benar dan yang mereka ragukan. Pertanyaan saya di sini, tolong teman-teman jelaskan seperti apa salatnya Isa itu, baru bagaimana dia wafat dan dia dibangkitkan. Karena dikatakan pada hari aku dilahirkan, hari aku wafat. Karena setahu saya wafat di sini mati ya. Dan kata wafat ini dipakai kepada orang terhormat. Silakan Bu Deridion. Baik, terkait pernyataan dari saudara Ustadz Yusuf yang mengkutip Al-Maidah 46, ya saya nggak maksud, justru di Al-Maidah 46 ini yang dimana menegakkan Taurat dan mengesahkan Allah, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu, apa urgensinya? Apakah pada saat itu orang-orang Israel itu tidak menyembah Allah, dia menyekutukan Allah saat itu, sehingga harus turun ini Isa ini diutus. Kan sepertinya saya ngelihat itu kan pekerjaan imam, pekerjaan dalam pemuka agama aja. Kenapa mesti ada nabi turun gitu? Kan mereka kan juga diajarin tentang Taurat toh. Oke, kenapa Nabi harus turunkan mereka diajarkan tentang Taurat? Kurang lebih gitu ya, Bang Moto dengan Ustaz Yusuf. Monggo untuk disambut pertanyaan dari teman-teman kita Kristen. 6 menit dimulai dari sekarang. Silakan Ya, Kang Moto duluan. Tadi juga sebentar, saya juga lupa tadi menyitir yang awal. Tadi juga Erben bilang waktu Yusuf itu bilang masalah Isa, oh tidak ada Isa itu dalam kitab kami itu nggak ada gitu kan. Saya mau kasih screen dulu sebentar. Iya di Arabic Sudanis. Ya di Yohanan 17 nomor 3 di sini dalam Arabic Bible-nya tetap mengekalkan Isa masih ya. Jadinya Erben mungkin nggak tahu kalau misalnya Kristen Arab itu tetap menggunakan Isa al-Masih, sehingga statement dia tuh yang awal tuh salah. Terus mengenai apalagi tadi ya salat ya. Salat itu seharusnya kita nanya salat itu seperti apa? Karena dalam Lukas 6 nomor 12 di sini huo ben beyu mata hunun. Di sini nefak Yeshu ditodo lam salu yo. Nah, di sini dikatakan nanti ada kata be slota. Dia apa? Slota. Nah, yang saya mau tanya justru jangan kalian yang bertanya ke kami. Ini ada di dalam Pesita. Ada kata slota di sini. Nah, kata besluteh ini atau slotah ini dengan suara slotah ini seperti apa? Apakah yang dia itu semalam-malaman berdoa kepada ilah, atau dia yang di Taman Getsemani itu dia maju sedikit ke depan di antara murid-muridnya, atau slotahnya itu seperti apa? Itu yang sebenarnya harus saya tanyakan. Terus coba deh nanti saya tambahkan lagi. Yusuf, monggo silakan. Baik, untuk Aderion jawabannya Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Jadi Yahudi itu nakal mengubah-ubah firman Allah, nah sehingga diturunkan Nabi Isa gitu ya untuk menegakkan kembali Taurat yang telah diubah-ubah oleh kenakalan tangan mereka gitu. Nah, itu ringkas untuk Aderion. Kenapa alasannya? Jadi seperti itu. Jadi ajarannya telah diubah-ubah gitu. Nah, untuk Bang Erben tadi sudah
ya mungkin itu juga pertanyaan dari Bang Moto gitu ya, masalah sholat. Nah, kalau kita melihat juga Bang Erben ya, di dalam Quran surah Maryam 31 tersebut, yang terdahulu sudah dijabarkan Bang Moto, saya jabarkan secara Islamnya. Nabi Isa itu akan diturunkan kedua kalinya dan sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis dia turun di masjid yang bermenara putih atau di Damaskus. Nah, yang mana setelah dia turun di situ dia akan ikut sholat dengan Imam Mahdi. Nah, jadi seperti itu sholatnya Nabi Isa. Jadi selama hidupnya kan di situ dikatakan madum tuhayya. Jadi dia turun pertama dan turun kedua tetap menegakkan sholat. Jadi silahkan dijabarkan pertanyaan Bang Moto tadi ya tentang yang dia tanyakan. Nah, untuk masalah wabarrom biwalidati itu sudah tadi ya saya jelaskan, berbakti kepada orang tuanya. Tadi pertanyaan Bang Erben selanjutnya wassalamu alayya yauma wulidtu. Oke, baik, saya jelaskan ini. Dan keselamatan pada hari aku dilahirkan. Nah, kalau kita melihat, saya share screen aja, di stop dulu waktunya. Di stop dulu. Oke, mungkin Kristen kagak paham dengan nahu sorot gitu ya. Oke, jalankan timer. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu ini memakai fiil madhi. Timer Yang mana fiil madhi ini adalah hal yang sudah terjadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Fiil madhi adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Apakah benar Nabi Isa dulu lahir? Benar. Wa yauma amutu. Dan pada hari aku dimatikan. Kapan dia dimatikan? Amutu ini memakai fiil mudhari. Artinya yang akan datang. Nah, proses Nabi Isa, apakah dia sekarang sudah mati? Belum. Dia akan mati. Karena ini adalah kata-kata yang akan datang. Kapan dia meninggal dunia nanti? Setelah turun kedua kalinya. Wa yauma uba'asu hayya. Nah, uba'asu juga fiil mudhari. Artinya kelakuan atau pekerjaan yang akan datang gitu. Jadi dia akan dibangkitkan bersama manusia di hari kiamat nanti. Jadi seperti itu Bang Erben. Nah, dia dilahirkan, dia akan dimatikan, diturun kedua kalinya, dan dia akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama seluruh manusia. Jadi perhatikan kata-kata Al-Quran itu yang mana kelakuan yang dulu atau pekerjaan yang dulu sama pekerjaan yang akan datang gitu ya. Nah, jelas jadi seperti itu jawaban untuk Bang Erben, kapan dia dimatikan, kapan dia dilahirkan, dan kapan dia akan dibangkitkan. Bukan dia dimatikan lalu bangkit lagi 3 hari, bukan seperti itu. Nah, tetapi dia seperti manusia biasanya. Membuktikan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Pertama apa? Dia dilahirkan. Yang kedua apa? Dia dimatikan. Saya pun dilahirkan. Dan saya pun nanti akan dimatikan. Dan saya pun uba'asu hayya, akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula Nabi Isa juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Isa adalah seorang utusan dan seorang manusia. Nabi Isa hanya seorang utusan dan seorang manusia. Itu penutup dari Ustadz Yusuf ya. Dan sekarang berapa sesi lagi untuk saling tanya jawab ini? Boleh maksimal, kalau boleh saran maksimal 1 kali lagi aja. 1 kali lagi ya. Oke, baik. Sekarang ini Kristen, nanti Muslim lagi, sekali lagi gitu. Atau ini terakhir? Ini Muslim nanya Uni. Terserah bebas. Oke, berarti sekali lagi Kristen, sekali lagi Muslim ya. Boleh. Oke. Silakan Rion dan Erben untuk bertanya kepada pihak Muslim sekali lagi. Terakhir. Kita serius, bukan kebalik. Kita bertanya. Kebalik. Sorry kembali. Bang Moto sama Ustadz Yusuf, monggo. sorry. Ya, aku mau share screen bertanya sama adik. Erben sama adik maksudnya untuk sebuah Kristen. Sebentar. Yang tadi ya, 7. Timer di pause dulu. Sebab Tuhan itu sendirilah akan memberikan suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda. Di sini dia toise Kyrios auto emin Semion ido partenos. Saya mau tanya nih sama Erben sama Derion,
Apakah Parthenos itu merujuk bahwa dia itu seorang perawan? Itu. Terima kasih, itu pertanyaan saya yang pertama. Baik, Silakan Ustaz Yusuf. Kang Moto, boleh saya menambahi satu pertanyaan buat Bang Erben gitu ya. Tadi Bang Silakan. Erben menunjukkan PowerPoint, padahal nggak ada powernya dan nggak ada poinnya kalau saya lihat gitu. Jadi seperti itu. Di poin 2 tadi saya melihat ya, kalau nggak salah, di situ Yesus katanya tidak menulis kitab. Nah, tidak menulis kitab di datanya. Lalu mengapa? Dari mana kitab yang dipegang oleh Bang Erben sekarang, dari Kristen sekarang, kalau bukan dari Yesus? Itu dari mana kitabnya? Ya, itu yang pertama. Nah, apakah dari kesaksian? Kalau itu dari kesaksian, maka saya minta yang dikatakan oleh Yesus, aku telah mensahkan Bible sebagaimana yang diselidiki Lukas dan sebagaimana yang disaksikan oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Di mana pengesahan itu dan di mana pasal serta nomor ayatnya. Silakan. Oke, silakan di-reset lagi waktunya. 2 pertanyaan telah disampaikan ya. Oke, thank you. Silakan, ini terakhir ya, yang akan dijawab oleh teman-teman Kristen. Setelah itu kita akan closing statement. Ada sesi partisipan mungkin? Ada ya? Nggak ada, Ada nggak usah, ya? nggak ada. Battle aja Oh, langsung, battle. Oke. Siap-siap. Ya, Monggo, Bro silakan Adrian dijawab. duluan, Bro. Iya betul. Jawabannya memang seorang perawan anak darah. Nah, ini aku lagi mau nyari bukunya. Aku pegang bukunya, cuman belum dapat nih halaman berapanya ya. Memang di dalam teks itu tentang Parthenos itu, mereka itu kan menyebutnya itu kalau nggak salah Ha'ama ya. Di dalam teks aslinya Ha'ama. Iya. Itu sebenarnya memang teks, kalau di dalam Septuaginta itu memang disebutnya Parthenos, Bro. Yang kita pakai ini sekarang, kitab ini memang berdasarkan dengan Septuaginta. Tapi mereka mengubah itu. Ini bukan ini di abad 10 mulainya ya. Ingat tuh, Masoretic text itu di abad 10. Ya memang yang kitab Septuaginta, yang kitab yang dipegang gereja dengan apa yang ada di dalam teks yang kita pegang sama. Anak darah itu perawan, betul. Itu jawabannya. Ya gitu aja, Le. Kalau ini cuman aku kalau tentang sumbernya nanti aku tunjukin ya, halaman berapa ya, ini lagi aku cari nih halaman berapa ya. Siapa yang menginisiatifkan kalau itu diubah ya. Aku tunjukkan nanti. Oke. Di manakah Yesus mensahkan kitab yang ditulis murid-muridnya? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi kalau ibaratnya yang bertanya itu mengerti fakta sejarah, maka pertanyaan itu sebenarnya sudah gugur sendiri sebelum ditanya. Karena saya sudah ulang-ulang mengatakan bahwa kitab Injil itu kesaksian para rasul dalam pimpinan Roh Kudus tentang siapa Yesus. Dan itu mereka tulis setelah Yesus terangkat ke surga. Mengapa orang Kristen percaya kepada kesaksian Roh Kudus? Karena Yesus mengatakan pengajaran-pengajaran yang diajarkan Yesus itu akan dilanjutkan oleh Roh Kudus yang akan menyertai para rasul itu. Baru tadi kalau ada pertanyaan tentang apa tadi? Tentang Yesus di dalam Alkitab itu bersujud. Iya. Bisa kami jelaskan karena memang orang Yahudi itu 3 kali sehari mereka berdoa, sama seperti Daniel yang berdoa mengarah ke Yerusalem. 3 kali sehari, yaitu pagi jam 6, siang jam 12, dan petang jam 6. Itu sudah menjadi budaya Yahudi. Jadi Yesus itu hadir dalam budaya Yahudi, maka dia melakukan itu. Tetapi kalau di Quran, boleh, bisa nggak kalian jelaskan seperti apa? Jadi saya tadi sebenarnya kan bertanya sama kawan-kawan berdasarkan Quran. Kalau kami bisa dijelaskan, karena memang Yesus sebagai seorang Yahudi. Nah, di situ. Baru tadi ada bro itu mengutip, ada kata Isa di dalam bahasa Arab Alkitab. Tetapi Isa yang ada di dalam bahasa Arab itu tetap dikatakan bahwa dia adalah mati, bangkit, dimuliakan, dan naik ke surga. Beda dengan Isa di dalam Quran seperti PowerPoint yang saya tunjukkan tadi. Bagi kalian nggak ada powernya dan nggak ada poinnya. Kenapa? Karena memang kalian menyangkali. Ini bukti-bukti perbedaan itu. Jadi kalaupun saya setuju Isa dalam versi Alkitab bahasa Arab, tetap nanti akan sama dengan Yesus dalam versi Alkitab. Tetapi tidak akan sama dengan Isa dalam versi Quran. Sangat banyak perbedaannya.
bagaimana tubuh mulia Yesus itu dimuliakan, menampakkan diri, ada saksinya. Karena dia menampakkan 40 hari bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi kepada 500 orang sekaligus pun ada. Baru disaksikan oleh banyak orang dan malaikat. Baru untuk apa Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi orang percaya. Tapi Isa untuk apa naik ke surga, ke langit? Nggak tahu kita. Baru dampak dari semua peristiwa yang terjadi kepada Yesus ini apa? Manusia dipulihkan, manusia diselamatkan. Tetapi Isa, apa pengaruhnya? Dia naik ke langit itu tidak bisa dijelaskan di dalam Quran. Baru untuk apa Isa datang di hari zaman juga nggak bisa dijelaskan. Jadi memang kalau Isa dalam versi Quran bahasa Arab, oke-oke saja. Tetapi kalau Isa dalam versi Kalau Isa dalam versi Alkitab bahasa Arab, oke-oke saja. Tetapi kalau Isa dalam versi Quran, itu memang sosok yang berbeda sejak lahirnya sampai dia terangkat ke langit, itu sangat berbeda sekali. Dan ini tidak bisa kita sama-samakan, memang berbeda. Jadi kalau di dalam Quran dikatakan bahwa Yesus itu hanya Isa itu sebagai seorang nabi wajar. Kalau dikatakan sebagai seorang hamba itu wajar, tidak masalah bagi kami. Kenapa? Karena Alkitab kami ini sudah dituliskan 600 tahun sebelum Quran. Dan gereja aman-aman saja dengan Alkitab ini bahwa Yesus Tuhan Kurios, Yesus anak Allah, Yesus anak manusia, Yesus Mesias, Yesus Raja, Yesus Nabi, Yesus Imam, Yesus Guru, Yesus jalan kebenaran dan hidup, Yesus garam dunia, terang dunia, dia kebangkitan, dia roti hidup, dia air hidup. Ada banyak lagi gelar-gelar yang kepada Yesus. Ini sedikit yang saya tuliskan. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa PowerPoint ini nggak ada powernya, bagi orang yang mengerti, ini sudah menggetarkan hati mereka. Jadi makanya saya pernah katakan bahwa kalau mau disamakan Isa dengan Yesus di dalam Al-Quran dengan Alkitab, maka apa yang ada di dalam Quran itu adalah sebagian kecil dari gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab. Karena hanya hamba dan seorang nabi, ini doang, yang dua ini. Sementara yang lain enggak. Di situ, jadi tidak apa-apa, karena kita memang dialog ini kan menunjukkan perbedaan, karena perbedaan itu indah, dan biarkanlah para penonton menyaksikan. Orang Kristen percaya kepada Alkitab, karena Alkitab ini dituliskan oleh murid-murid Yesus langsung, yang hidup, makan, melayani bersama dengan Yesus, yang melihat ajaran Yesus, yang menyaksikan segala perbuatan Yesus. Demikianlah dulu dari saya, terima kasih. Aku tambahin dikit. Masih ada waktu nggak? Habis bro. Habis waktunya Rion, sayang sekali. Baru dapat. Ya, Kalau mau teman-teman ini mendengarkan teman Bang Moto dan Yusuf gimana? Nggak usah, itu kan ada 2 menit tuh. 2 menit itu bisa dipakai itu. Dia bertanya. Betul kan udah habis sesi ini, Ripa. Jadi kan langsung Oke. baru. Betul. Betul 10 menit. Oke, sesi Islam vital bertanya, ya. itu TikTok ya, nggak ada nggak ada timer kecuali di share screen. Timer stop. Berapa menit itu aja. Dikasih waktu 10. ini untuk TikTok? Berarti 20 menit ya. aja tubruk langsung. 20 menit langsung 20 seperti bagi yang 2 kemarin. apa? JM atau apa? 10 gitu. 20 langsung aja kita sama-sama di sini. Terus. Iya, Baru jadi 10 langsung menit saling kedua, menanggapi aja baru gimana? Islam bertanya terus gitu loh. Gimana Bang Moto? 20 Kak menit Yusuf? itu dibagi 2, bro. Maksudnya 10 menit Kristen bertanya terus. Islam yang menjawab, baru 10 menit kedua Islam yang bertanya ke Kristen. Gak ada bantah-bantahannya. Nah itu bantah-bantahan TikTok, bro. Dia udah langsung aja 20 menit udah kita 20 menit nanti langsung bantah-bantahan. 20 menit maksudnya. berarti nggak ada 2 sesi ya. 20 Nggak menit usah, langsung Oke, aja. gimana? Siap. Langsung closing statement ya, oke. Iya, lebih enak ya. Oke, silakan. Aku Dan Le, tidak ikut memang. campur ya. Silakan dimulai. Gimana, Le? Ayo dulu apa gue dulu deh, Sweet. Ya terserah lu aja. Dulu deh nggak apa-apa. Gua Ini TikTok nih sekarang nih, gue gini ya, jujur ya, gue nggak ngelihat urgensinya Isa itu diturunkan untuk apa. Karena begini, kalau tadi si Ustadz Yusuf bilang dia itu menyuruh untuk menyembah Allah. Memangnya orang-orang Israel pada waktu itu menyekutukan Allah? Ya, gini deh. Urgensinya apa? Coba aku pengen tahu. Utusan semua itu satu gini deh, mengajarkan satu dan mengingatkan satu juga apa tentang tauhid gitu. Gak usah ngomong kayak gitu, bro. Kalau kayak gitu pendeta aja, ustadz aja, nggak perlu nabi kan? Oh, nggak gitu. Urgensinya nabi itu turun apa? Kan mereka punya guru, mereka punya imam. Dapat Kok pengajaran juga dari nabi.
Gitu ganteng. Enggak, gue nggak ngeliatin urgensinya. Kecuali gini Pak, gini ya, kecuali memang pada saat itu orang-orang Israel menyembah yang menyekutukan Allah, menyembah patung. Nah baru Isa turun, make sense. Tapi memang pada waktu itu orang-orang Yahudi menyembah siapa sih? Sehingga harus disuruh menyembah pada Allah. Konyol nggak lo kalau misalnya lo menyembah Allah nih ya, tapi bilang, nyembahlah kepada Allah. Nggak ada ininya. Harganya Musa itu waktu itu ngajarin Devarim nama ayat 4 itu apa? Konyol nggak? Jangan Devarim bro. Nggak, kita khusus di zaman Yesus. Ya sama komparasi. Jangan ke Devarim dulu. Kita fokus di zaman 4 itu apa? Dalam gini Mas Moto. Devarim itu ngapain? Nggak gini Mas Moto. Gue tak pengen tahu pada saat Isa itu turun, urgensi atau keadaan saat itu yang keadaan seperti apa sehingga mereka harus disuruh menyembah kepada Allah. Apakah mereka tidak menyembah kepada ilah yang mereka sembah? Itu dulu. Coba. Baru ini juga Isa Al-Masih ini apa hubungannya sih dengan iman Yahudi, dengan Mesias? Artinya aja sudah beda. Apa arti Isa dengan Yesus beda kan? Arti Mesias dengan Al-Masih juga beda. Bagaimana kalian menjelaskan itu ke kita? Iya beda loh. Apa hubungannya? Karena dia dari Bani Israel gitu. Ya artinya dulu kan orang Muslim kan mengakui juga dia Nabi, Bros. Iya benar. Oke, baru satu lagi ini. Urgensinya Isa itu datang di akhir zaman untuk mematahkan salib, membunuh babi itu juga apa? Karena apa? Baca di Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Banyak yang menuhankan dia gitu. Oh. Nah, itulah turunnya Nabi Isa untuk meluruskan bahwa dia qala inni Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Jadi kayak gitu. Di mana itu menuhankan? Pakai kata apa di situ menuhankan? Oh, ada di dalam Quran surah Al-Maidah. Coba. Di akhir zaman di dalam Quran, ya udah. Quran surah Al-Maidah ayat 116. Silakan dibuka di situ. Al-Maidah 116. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi surah berapa itu? Wa ummiya ilahaini min dunillah. Al-Maidah surah berapa, Bos? Al-Maidah surah kelima ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Maka di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 dia datang kedua kalinya untuk meluruskan hal itu. Saya bentar. Saya mau tanya dari sini. Apa bedanya ilahi dengan ilahaini? Mengapa di sini satu diterjemahkan Allah tapi satu diterjemahkan Tuhan? Sebenarnya kan kata yang sama, bro. Ilahi dengan ilahayani kan dari kata yang sama. Kalau Tuhan ini setahu saya kan Rob. Kata ilaha itu adalah sesembahan. Ilaha ini itu adalah dua sesembahan. Oke, berarti kalau sesembahan yang sama dengan Allah, orang Kristen nggak pernah menjadikan Yesus sesembahan yang sama dengan Allah. Berarti ini bidat Kristen yang ada di Arab ini. Gimana Ben? Iya, orang Kristen nggak pernah menjadikan Yesus sesembahan sebagai ilahi, sebagai Allah, sebagai Bapa di surga, nggak pernah. Di Al-Quran tidak ada kata Kristen, yang ditegur itu adalah Nasrani. Ya udah, berarti Nasrani ini adalah orang yang bernasab ke Nabi Yakub gitu, dari bangsa Bani Israel. Nah, lalu bagaimana Kristen ini? Kristen adalah penumpang gelap, kupurnya Nasrani. Nah, gitu. Berarti kalau alamat dari Quran ini kepada Nasrani, ya kami senang-senang aja. Tetapi bukan kepada Kristen. Karena Kristen, bentar. Karena penumpang gelap. Karena Kristen tidak pernah menjadikan Isa Al-Masih atau Yesus sebagai sesembahan untuk dua bersama dengan Bapa Yahweh, enggak. Nah, itu silakan iman Anda kayak gitu. Loh, karena yang ditegur berarti ini tidak bisa dialamatkan oleh teman-teman Muslim kepada Kristen. Salah sambung. Cocok, salah sambung. Nggak apa-apa. Makanya kan yang diceritakan tentang Isa, bukan Yesus, karena kita nggak kenal Yesus, kan kayak gitu tadi. Jadi saya juga berterima kasih sama bro, karena kata ilah ini kan sesembahan, dua sesembahan. Berarti Allah di sini bukan nama ini bro ya? Karena kan kalau nama kan Ismul Zat, karena kan adalah nama. Bagaimana ini kok bisa berubah ilahi? Nanti di ayat lain ada ilahad juga loh. Baru ada ilahu. Kok bisa nama berubah? Nama Yusuf, sebentar.
Apa nama Yusuf itu ibaratnya di SD kamu Yusuf, di SMP kamu Yusuf, baru di SMA kamu Yasab, di kuliah kamu Yosop. Bisa gitu nggak nama? Astaga, gini, linguistik Iya, karena Arab berbeda dengan Indonesia. Oke, Kenapa Anda samakan coba. dengan Indonesia? Sebentar. Ilaha ini, ilaha adalah sesembahan. Ilahun itu sesembahan. Itu sebentar. adalah isim. Ilaha ini dua sesembahan. Itu Saya- linguistik iya. Arab. Oke, aku mau tanya bro, Maryam ini nama kan? Maryam nama. Oke, coba tunjukkan dulu di dalam Quran ada nggak nama Maryam berubah menjadi Maryam, Maru'um, Mara'am? Kalau ini nama, kenapa kalau nama Allah bisa berubah, tetapi nama manusia nggak bisa berubah? Mana nama Allah bisa berubah di mana? Ini ilahi dengan ilahiu dengan ilahu. Ilaha itu Ini adalah lihat. sesembahan. Ini Allah bentar. adalah nama. Lihat ini di dalam ayat yang sama ada kata ilahu dengan ilahi. Ini di ayat yang sama. Bukan nama, benar. Bagaimana ini nama? Kok bisa di dalam ayat yang sama ilahu dengan ilahi? Sedangkan Maryam Yang mana? Yang mana? ini ilahi, ini ilahi. Mantap. Ilahu. Apanya ilahu? Teks Arabnya itu ilahu apa Allahu itu? Saya tanya yang Muslim. Ini membuat software ini menurut saya lebih cerdas dari bro. Bentar, saya Nggak tanya apa-apa. yang Muslim. Saya Nggak tanya apa-apa yang itu. Muslim. Tanya Kang Moto tanya itu- saya. Oke, Tanya aku. oke. Nah, Oke. itu tulisannya Makasih. Allah kah teksnya itu atau ilahu? Ini lihat ya, kalau dilihat ini di sini Bentar. bunda berbeda. Lihat. Bentar, saya Ini lihat menjelaskan. ada ini di atas ini lihat di atas. Sekarang gini aja, Bang Erben. Saya bacakan ayatnya ya. Silakan Anda dengarkan gitu ya. Ini Apakah sudah- saya menyebut menyebutnya ilahu Mohon atau maaf bro, Allahu gitu? mohon maaf. Karena gini ya, menurut hemat saya yang membuat ini juga orang mungkin lebih hebat dari bro. Tidak mungkin ini ilahu, kalau ini nama menjadi ilahi. Di sini jadi Astagfirullah. Coba lihat teks Nggak apa-apa. aslinya. Oke. Ini ada teks aslinya ini lihat ini. Ini ada kata yang beda kok ini. Coba Iya, benar. lihat teks Ini. aslinya. Oke, Teks saya aslinya apa itu? oke, Pernah kita lihat diprogram ini ini. lihat ya. Ini lihat ini. Ini ada ini di atas. Nah, tuh, atasnya oke. apa? Sama enggak? Nah, Ini di bawahnya enggak ada ini di bawahnya. Oh iya. Ini ada. itu bacanya apa? Bacanya Bener. apa? Baca. Iya, ya menurut saya gini, Bacanya saya apa? tanya aja. Coba tunjukkan saya di dalam Bacaannya Quran apa? nama Maryam itu ada berubah. Maryam, Ini aku Maryam, bantu jawab ya. Marom. Jangan dulu ke Maryam. Itu tuh Oh. yang Isa. Oke, yang saya Isa pikir itu ada tambahannya. Oke, terima kasih. kok Menurut dituduh? saya tidak kondusif, tidak kondusif. Sumber sudah ditentukan 2. Iya dong. Oke. Nggak kondusif dong. Oke, Kondusif Bang dong. Mas, nanti diselesaikan dulu. Nah ini saya share lagi kalau kondusif. Ini teman-teman, artinya saya hanya bertanya saja. Saya rasa penasaran. Contoh ini ilahu, di sini ilahi, di sini ilahaya ini. Bagaimana bisa nama dalam satu ayat kok bisa berubah? Dan ini ada bedanya ini dengan ini. Nah itu. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa. Kenapa bisa nama itu kok berubah? Karena saya tanya sekarang gini, kalau memang nama bisa berubah di dalam bahasa Arab, tolong tunjukkan sama saya ayat di mana kata Maryam ini bisa berubah-ubah. Kalau itu nama, karena Maryam Betul, setahu saya benar. nama. Kalau Benar. Allah dengan Maryam itu sama nama, berarti Maryam juga harus berubah. Bisa berubah, benar. Nah, coba tunjukkan sama saya. Ini hak kalian untuk menunjukkan. Jadi saya hanya bertanya, karena ada dua nama di sini. Ini nama, ini juga nama. Kalau Maryam itu nama, Allah itu nama. Allah bisa berubah dari ilahi, ilahu, dan ilaha ini menjadi Maryam pun harus bisa. Maryam, sama Maryam ini gitu bisa. Aku hanya bertanya ya sama teman-teman. Iya, oke. Ya, terima kasih. Itu aja. Oke. Dan lagi pula Maryam ini kan bukan orang Arab, Ya, itu nanti. bukan orang Arab. Saya- Enggak, itu saya- penting. Itu menunjukkan di sini Allah itu bukan nama, tapi gelar sebutan, bro. Yang jelas Maryam bukan orang Indonesia itu. Iya, bukan Enggak, orang enggak Indonesia masalah. dan bukan orang Bukan Arab, itu. nggak masalah. Nah, Oke, jadi seperti itu. saya berterima kasih sama Bro. Mungkin kalau malam ini belum bisa dituntaskan jawabannya, masih ada hari-hari besok. Gampang itu, Anda Ya udah. belajar dulu. Ya justru gini ya Bro. Justru Oke, karena gini, ini saya jelaskan. Nah, Bertanya sudah habis, sekarang ganti ini bertanya. justru karena saya belajar makanya saya tanya, saya penasaran, saya menghargai
teman-teman untuk menjelaskan. Oke, habis waktunya kalian yang bertanya. Siap. Oke. Ya, ini masalah itu ya. Silakan Kang Moto dulu. Masalah ilaha ini itu jangan sorry, kita sorry. sisakan gitu. Nanti itu. Ini masalah ini apa? Yang tadi Parthenos tuh, Adek, gimana, Dek? Ya benar. Jadi orang Yahudi itu namanya sebentar aku bacain ya. Sebentar. Memang bahasa di Septuagintanya itu Parthenos, Bro. Parthenos virgin, benar-benar bukan perempuan muda. Tapi memang seorang darah. Sama persis seperti kitab Matius 1 ayat 26 itu. Tapi memang Aquila namanya. Nah, sebentar belum sampai ke poinnya, Bro. Saya nggak ngerujuk ini. Ngeliat ini dulu nih. Karena dari sini baru ke sini kan. Nah, ini dulu nih. Parthenos ini gimana posisinya? Apakah dia pasti perawan, Dek? Pasti Parthenos. Parthenos yang dimaksud ini kan di kitab Yesaya. Enggak, Matius iya, pasti perawan enggak, Dek? Pasti perawan enggak? Iya, Parthenos itu seorang darah. Enggak, pasti perawan enggak? Jangan seorang darah. Iya, virgin. Pasti ya? Iya, bukan perempuan muda. Bukan perempuan muda. Nanti kasih waktu saya ya buat ngejelasin bahasa Arabnya tadi. Oh iya. Sorry. Bentar. Baik, saya tutup mic dulu Kang Moto buat tertawa dulu. Nih, Dina dan Sichem ya. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan itu di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sichem anak Hemor, orang Hewi dan raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Stressing point ada di nomor 3. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Perhatikan, Dina di sini sudah diperkosa ya. Dina di sini disebut apa? Nomor 3. Kai proses ken t pauhe dinas tes dugatros Yakov kai egapesen ten Parthenon. Kenapa disebut Parthenon juga? Kurang paham nih kalau kejadian 3-4 analisa kalimat di sini sebenarnya lihat ya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Siapa Dina di sini? Anak gadis itu. Di sini tidak berbicara dia setelah diperkosa, di sini tidak. Karena ini kan cerita, ini analisa kalimat aja. Oke, saya bisa jawab itu dari sarapan pagi yang paling disampaikan Aderion tepat. Ada materinya sarapan pagi nih. Ibu Rita Wahyu seorang bahasa Ibrani dan Yunani. Oke. Ini. Ini saya tunjukkan Ibu Rita Wahyu ya. Ini Septuaginta. Parthenos itu anak darah itu, gadis itu, perawan itu. Ya. Terus? Ya udah. Nah ini gimana nih, Ben? Itu analisa kata aja. Jadi itu berbicara ini ya. Jadi coba pahami aja dulu, pahami ceritanya. Itu kan kisah. Iya, ini kan si Dina nih, Dina ya. Coba, pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sichem anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikan dan diperkosa. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Oke. Iya, gadis di sini. Oke. Dina kan udah diperkosa nih, berarti udah nggak prewi ya. Di sini udah nggak prewi nih, ya kan? Nah, terus dia tetap dipanggil gadis kan? Apakah Dina yang dia ini nggak menjamin, Ben? Loh, bukan. Gadis, bentar. Dia pakai neanis. Oke, yang menulis itu tahu siapa? Ini dulu. Bentar. Kita analis. Oke. Kejadian 34 yang menulis siapa? Ini dulu, Ben. Enggak. Kau jawab dulu dong. Kau jawab dulu, Ben. Enggak bisa begitu. Oke, kalau kamu tidak bisa jawab, saya yang jawab. Saya kasih tahu. Aduh, si Erben ini.
Yang menulis ini adalah Musa. Jarak Musa dengan kejadian itu sudah, kalau zaman Abraham itu sudah 400-an tahun. Jadi Musa mengisahkan tentang Dina Iya, yang tapi perawan tetap, itu. Ben, kamu mau Tetapi siapa yang dia menuliskan, bentar. tetap aja Parthenon itu, Parthenon itu bentar. hanya menunjukkan gadis itu muda. Iya, benar. Dia sedang tidak berbicara fokus kepada yang diperkosanya, tidak. Tetapi kepada Dina yang diperkosa. Dan Dina itu di situ disebutkan sebagai seorang yang perawan gadis. Jadi Betul. itu. Jadi kalau ya nggak apa-apa. Kami sudah jelaskan. Kamu punya hak keberatan untuk tidak setuju, nggak apa-apa. Iya, karena Iya, nggak apa-apa. Kamu itu tuh iya. nggak mesti perawan, Ben. Enggak. Kalau menunjukkan Sebentar itu ya. Parthenos, Ben. Perempuan itu muda, tapi lepas dia mau perawan atau tidak, itu nggak jaminan Parthenos itu berarti dia itu seorang perawan. Oke, saya kasih analogi samamu. Ketika satu peristiwa diberitakan, seorang anak SMA diperkosa, diberitakan oleh TV, anak perawan itu akan disebutkan begitu, diperkosa gitu ya. Tidak akan pernah disebutkan dalam berita itu ibu-ibu itu, nggak mungkin. Tetap dia, kenapa? Karena yang bentar dulu dong. Dengarkan. Kenapa? Saya kasih contoh berita di televisi. Woi, anak gadis diperkosa. Nggak dibilang. Iya, benar. Nggak dibilang di sini. Bentar, ini kan berita. Ini berita kan? Iya, berarti hanya untuk menegaskan benar. ada contoh, apakah ketika televisi memberitakan seorang anak gadis diperkosa, karena sudah diperkosa maka dibilang seorang ibu-ibu diperkosa, apakah langsung begitu? Sekarang kalau misal gadis itu diperkosa masih perawan nggak? Ya, namanya anak gadis diperkosa, jadi berita itu tidak boleh diputus dong. Iya, tapi masih. Jadi gini ya. Masih perawan nggak? Oke, subjeknya di situ apa? Anak gadis kan. Oke, subjeknya. Predikatnya apa? Gadis itu. Predikatnya apa? Anak yang masih di bawah. Subjek di situ, bentar. Subjek. Masih muda. Sebentar. Subjek di situ siapa? Dina. Bentar. Jelasin sama saya Parthenon itu apa? Oke, subjek di situ. Kamu jelasin saya Almah itu apa? Oke, sebentar. Subjek di situ Dina. Predikatnya diperkosa. Predikat. Objek yang memperkosa, subjek yang memperkosa laki-laki. Yang diperkosa wanita. Jadi ketika diberitakan wanita yang diperkosa itu akan disebut terus perawan dalam memberitakan sama. Kenapa ini? Bentar, Bro Adrian, paham nggak Bro Adrian yang saya maksud? Paham banget. Oke, sudah. Kalau memang yang diperkosa itu seorang perawan gitu loh. Iya, itu maksudnya. Bukan seorang ya, kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Bukan seorang perawan. Kalau kamu tidak setuju tidak apa-apa. Terima kasih. Iya, memang yang diperkosa itu seorang perawan, Bro. Iya, itu maksudnya. Jadi gitu loh, Bro. Anak kecil yang diperkosa, anak kecil tapi bukan seorang perawan yang belum menikah. Berarti gitu loh, Bro. Makanya dia disebutnya itu. Karena dia memang belum menikah. Itu, Bro. Ya memang itu. Ini siapa sih? Siapa itu? Oh iya, lanjut. Ayo Yusuf. Saya Kang Moto. Saya mau tulis di dalam kosakata bahasa Arab itu ilahun adalah sebuah isim yang menunjukkan gelar gitu ya. Biar belajar bahasa Arab sedikit ini Bang. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Allah adalah sebuah nama. Apa bedanya dua ini? Ini tidak bisa diimbuhi isim domir. Isim domir itu kata ganti, yang mana ini bisa diimbuhi isim domir. Maka di dalam setiap linguistik bahasa Arab itu bisa berubah-ubah sesuai dengan polanya. Ilaha bisa jadi ilahi. Nah gitu. Dan bisa jadi menunjukkan musanna ilahaini. Nah, tapi begini, entar Bro Yusuf, sebenarnya kalau ibaratnya kita mau masuk kepada bahasa serumpun dengan Allah, Elohim dalam bahasa. Bentar, saya jelaskan dulu, nanti nggak ngerti gitu. Nah, ya silakan. Ilaha itu bisa berubah, bisa ilaha ini dia menunjukkan musanna lebih dari satu. Ibaratnya dua orang polisi. Nah, dua orang polisi dengan nama polisi tersebut berbeda-beda. Nah, itu namanya isim domir. Kalau kata Allah ini tidak bisa diimbuhi isim domir atau enggak kata ganti. Enggak bisa dia ditunjukkan Allahi. Iya.
Allah engkau, Allah aku, Allah kamu, Allah Boleh saya, boleh nggak aku bisa. ada waktu ini karena udah mau habis. Mariamku, Mariammu, Mariam dia nggak bisa. Tetapi Apa waktu dia kalau dihabisin? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. sesembahan dia, sesembahanku, sesembahan kamu bisa. Tetapi kalau Kayak Allahku, gitu, begini, Allah kamu nggak bisa gitu. Nah itulah bedanya sebuah nama dengan sebuah gelar di dalam bahasa Arab. Jadi Oke, ilah jadi ini nama- itu bukanlah nama tetapi gelar. Oh. Kalau Allah dengan Maryam itu adalah sebuah nama yang tidak bisa diimbuhi isim domir. Itu Oke, linguistik Arab. saya sebenarnya saya mau tanya sama Bro, di mana kata Allah itu tidak berubah di dalam Quran? Karena di Waktu dalam habis. kalimat tadi itu kan ada 3 kata, akar kata yang sama. Jadi Oh, sebenarnya beda, Bang. sebentar sedikit dong. Beda. Jadi sebenarnya kata Allah di dalam bahasa Arab itu sepadan dengan kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Enggak, Karena Elohim beda. bisa juga Beda. Eloha, baru Beda. juga Elohim. Waktu habis. Itu dia, tapi Sedikit, waktu biar habis. nggak tersisa ya, biar adil gitu. Gini, ini adalah akar kata. Akar kata yang ini bukan akar kata Allah. Ilah itu bukan akar kata Allah. Nah, biar Bang Erben tahu gitu. Oh. Allah adalah ismul jat, yang mana dia adalah isim baku. Tidak bisa ditulis al-ilah dia. Jadi kalau Allah itu nama, Ilah kenapa tidak bisa. tulisannya kok berubah sedangkan Maryam nama di semua ayat tidak berubah? Mana Itu ada pertanyaan saya. berubah? Saya tambahin dikit ya, Yusuf Ilaha ya. bukan Allah gitu. Ini, Allah ini. nama. Oh, Sedangkan bentar, ilaha sebentar. adalah gelar gitu. Bedanya di situ. Ini saya coba share di Bro ya, supaya saya tidak hanya bicara ini, lihat ini. Menurut saya kalian yang pintar bahasa Arab pasti beda hurufnya kok dengan ini. Menurut saya sudah beda hurufnya. Nah, ini- Contoh ini lihat, ini beda, ya. Ini Nah, juga ada beda kok. ini- Ini beda ini. Ini yang saya kasih tanda biru, Bang Erben, Nah. tidak sama akar katanya. Iya, Berbeda. itu dia. Bagaimana Nah, itu mungkin dia. bagaimana Makanya mungkin nama itu Allah ini tidak bisa berubah, sedangkan ini bisa diimbuhi isim domir. Kata ya ganti udah ini tidak bisa. oke, terima Ya, kasih. makanya ini dua sesembahan. Dan kalau Oke. misalnya apakah Erben saya tanya, ketika nama itu berubah apakah itu akan bergeser menjadi bukan nama atau bukan proper name? Sepanjang saya belajar bahasa Indonesia dan bahasa lain, kalau yang namanya nama tidak pernah berubah. Dimanapun dia Kalau ditulis Yutewave sama, itu- bentar. Kalau Yutewave itu nama apa bukan? Itu proper apa bukan? YHWH dimanapun nggak pernah berubah itu. Tetap YHWH. Ya tulisannya Kecuali dibacanya. loh, kalau tulisannya tetap tidak berubah. Cuma Iya, kenapa bacanya. tetap Kalau tadi kenapa? kamu bilang Miriam, Mariam, Mariam Bukan, dan segala kalau macam, Yusuf, gini, Yosef dan segala macam. kalau YHWH kalau itu, bukan nama, kenapa bentar. berubah? Kamu Nggak ada berubah. enggak. Tadi kamu kan bilang kayak begitu kan. Loh, Kalau itu nama Di kenapa mana bisa ada berubah? berubah YHWH? Nggak pernah. Cuma dia tidak pernah dibacakan YHWH. Kenapa? Karena menguduskan namanya. Enggak, Maka kalau setiap orang Yutewave membaca itu dibaca apa? Dibaca apa? sampai hari ini tidak ada yang tahu Dibaca karena itu apa? Dibaca misteri bacanya. Dibaca apa? Dibaca Yutewave itu dibaca apa? Adonai. Kalau orang Dibaca membaca itu apa? nah, pakai nikut. tidak ada yang Pakai tahu nikut, bacanya pakai kayak gimana. Tidak Nah, ada. Jadi Tidak ini ada. Bang Itu Erben, hanya ini YHWH adalah saja. nama Iya. yang tidak bisa diimbuhi kata ganti, termasuk Ah. Maryam. Nggak ada Maryamku, Maryammu, Maryamnya, nggak bisa. Tetapi Oh. ini adalah sesembahanmu, sesembahanku bisa karena gelar. Nah ini Oh. dengan yang atas ini berbeda akar kata dia. Karena Bentar, ismul izin, bentar. Ini waktunya udah habis, mana moderator nih? Oke, Iya. sudah. Thank you. jadi seperti itu. Oke, terima berbeda. kasih Oke, Bro, thank you. terima kasih. Oh, cepet banget ya. Mantap diskusinya. Oke, udah waktunya juga ini, Bro. Iya, nggak udah mau. Iya benar. Usah ya. Udah closing lah, Dek. Terlebih juga closing. Ya lu mau. 6 menit. 6 Oh, 6 menit. Duluan lah, Le. Oke, enggak apa-apa. Siapa nih duluan? Ntar lu moderatornya nentuin. Ya, moderator Siapa yang dulu. duluan? Moderatornya tidur nih. Enggak, Pak. tadi Muslim duluan berarti sekarang Kristen duluan. Ya, Oke. Kristen duluan. Oke, terima kasih untuk teman-teman Muslim. Kita boleh berbicara tentang siapa Isa menurut Islam dan terima kasih untuk data-data yang Anda sampaikan. Bang Erben, bentar. Kasih 8 menit lah, 8 menit biar 4 Oh menit. ya, 4 menit. diulangi lagi 8 menit. Ya. Itu waktunya itu diganti dong. Itu waktunya jalan terus 8 menit. Oke, thank you.
Oke, 4 menit kita bro Ade ya. Jadi yang Iya. pertama, terima kasih untuk teman-teman Muslim yang sudah ramah, yang hot, aduhai, untuk kita diskusi. Terima kasih untuk data-data Quran yang kalian sajikan tentang Isa. Dan Isa memang di dalam Quran itu ya seperti tadi yang kita baca dikatakan bahwa dia terkemuka ya, dia juga punya ajaran yang baik, hidupnya baik. Bahkan ada beberapa ayat mengatakan Isa itu tidak dijamah oleh setan ya, karena ada hadis itu ya, kalianlah lebih tahu. Semua wanita yang dilahirkan oleh perempuan telah dijamah oleh setan kecuali Isa putra Maryam. Ketika tidak dijamah, dia hanya bisa menjamah ujung jubahnya. Jadi sosok Isa di dalam Quran itu saya hargai sesuai dengan iman Muslim dan data Quran dan hadis bahwa dia sosok yang suci, yang tak berdosa. Tetapi saya tegaskan bahwa Yesus di dalam Alkitab itu memang komplit. Bahkan kalau disamakan Isa dengan Yesus, maka Isa dengan Yesus itu dua sosok yang sangat berbeda sekali, berbeda banget. Mulai dari kelahirannya, hidupnya, ajarannya, semuanya, perbuatannya pun sangat berbeda. Walaupun ada kemiripan dan itu kita harus hargai. Dan bagi kami orang Kristen, Yesus ini dia adalah Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia diberikan Allah kuasa sebagai Mesias. Dia juga anak Allah. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah. Karena sebutan anak Allah itu menunjukkan bahwa dia berasal dari Bapa. Baru dia juga adalah juru selamat karena Bapa di surga itu memberikan kuasa untuk menyelamatkan manusia, menebus dan memberikan hidup kekal kepada Yesus itu. Dan Yesus ini sebenarnya datang tidak membawa agama. Karena dalam sejarah agama Kristen secara lembaga menjadi lembaga resmi di dalam negara itu baru tahun 301 Masehi di Armenia. Tetapi dia membawa keselamatan bagi semua manusia, dan manusia-manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias Juru Selamat, itulah kemudian yang disebut menjadi Kristen. Jadi kalau ibaratnya orang Muslim mau percaya kepada Yesus yang di Alkitab tanpa menjadi Kristen juga bisa, menjadi Islam, nggak masalah. Karena sebenarnya Yesus itu tidak dibatasi oleh agama, tetapi dia datang membawa kasih, membawa ajaran etika dan moral yang sempurna, membawa kasih Allah dinyatakan, bahkan memberikan teladan dan semua hal yang baik dia nyatakan untuk kita. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman Muslim dan semua penonton yang ada di YouTube. Saya bersyukur kalian bisa mendengarkan tentang siapa Yesus berdasarkan Alkitab. Saya punya segudang data-data bisa menjelaskan tentang jabatan-jabatan Yesus, baik dia Mesias, Nabi, Imam, Raja, baik dia Guru, baik dia terang dunia, baik air hidup, baik dia jalan kebenaran, bahkan kebangkitan seperti yang dikatakan oleh Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Baru Yesus juga mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan hemat saya, hanya Yesus yang mengatakan perkataan seperti itu. Ada banyak para nabi yang saya baca, baik di dalam Alkitab atau di buku-buku agama. Kebetulan saya pernah belajar ilmu perbandingan agama, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, saya pernah pelajari. Bahkan agama suku Parmalim, saya pernah dialog dengan itu. Bahkan bidat-bidat Kristen saya pelajari, termasuk Muslim, Quran, saya baca juga. Tetapi dari semua para nabi, hanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya perkataan Yesus. Maka tepatlah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, murid Yesus yang kekasih. Di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, selain kepada Yesus Kristus, yang telah ditetapkan Allah menjadi juru selamat, menjadi Mesias bagi semua manusia. Itu saja, Bro Ade. Lanjut. Siap. Terima kasih buat Bang Erben juga, khususnya buat Zoom ini yang memfasilitasi kami di sini untuk mengkabarkan Injil dan berdiskusi buat kepada teman-teman Muslim yang luar biasa seperti Ustadz Yusuf sama Tuan Moto. Terima kasih teman-teman ya. Juga buat moderator yang luar biasa memimpin ini acara. Terkait tentang closing statement kami, itu memang Yesus itu bukan Isa, itu udah pasti. Baik secara teologis maupun secara historis. Ya. Jadi tidaklah mungkin kita kekristenan ini dituduh menyamakan kalau Yesus itu adalah Isa. Tentu harus memang Isa itulah adalah Yesus. Kalianlah yang hendak menyamakan Isa itu dengan Yesus. Itu dari segi waktu ya, timeline ya. Jadi kita nggak mungkin itu menyamakan antara Yesus dengan Isa.
secara timelinenya. Yang kedua, Isa itu di dalam Quran memiliki profil yang berbeda dengan Yesus. Pasti. Nama sama, kita boleh nama itu satunya Dono, satunya lagi Dono. Tapi kan kita mesti lihat profilnya seperti apa. Apakah karena namanya sama, lantas itu disebut orang yang sama? Kan tentu memiliki profil yang berbeda, dan memang di dalam Quran itu memiliki profil yang bahkan berbeda sama sekali dari segala hal di dalam Quran. Jadi memang Isa ini dan Yesus berbeda profil. Yang ketiga, makna Al-Masih juga di dalam kalian itu memang berbeda, bro. Al-Masih itu bukan arti yang diurapi, karena kalau misalnya ini juga pernah aku katakan kepada Bang Zuma, karena kalau kalian mengartikan Al-Masih itu adalah yang diurapi, kalian harus mikir siapa yang mengurapi Isa Al-Masih. Itu PR itu. Itulah kenapa para ulama tidak mengartikan Al-Masih itu seperti yang diurapi, justru mengusap. Ya, karena memang jadi makna kemesiasan itu di dalam Islam jadi kabur, gak ngerti apa maknanya. Itu nomor 3. Nomor 4, Yahudi rabbinik pun, rabbinik yang sekarang yang tanpa bait Allah ya, itu juga menantikan sesosok jurus Mesias yang juru selamat loh, Pak. Tuan Moto khususnya. Mereka itu kan menantikan sesosok yang juru selamat itu yang akan menyelamatkan mereka, walaupun dengan apa definisi yang berbeda tentu. Ya, kamu cek ya di zaman abad pertama sama sekarang, profil Mesias yang mereka nanti beda loh. Karena apa? Karena memang mereka tuh menantikan Mesias yang notabene Mesias itu sendiri nanti akan menerangkan siapa diri dia. Jadi kalau kalian membahas tentang Mesias sama orang Yahudi, kalian adalah orang yang salah. Kalian bertanya kepada orang yang salah. Mereka masih menantikan sesosok yang nggak mereka tahu kok, yang masih mereka nantikan. No, kalau kami ini memang yang menjelaskan Mesias itu sendiri adalah Yesus. Terkait masalah mereka itu menolak Yesus adalah Mesias, walaupun nggak semuanya menolak, ya itu urusan mereka. Kan Yesus nggak memaksakan untuk dipercaya atau enggak. Itu tuh yang terakhir tuh, nggak semua Yahudi juga menolak Yesua. Nggak semua Yahudi, ingat. Kekristenan itu berasal dari iman orang Yahudi. Murid-murid Yesus juga seorang orang Yahudi. Dan mereka, mesti kalian perhatiin nih, mereka itu mengabarkan Injil dengan kitab Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru. Itu kalian mesti ingat. Dan mereka setelah pengkabaran Injil bukan cuma di sinagoge, mereka mengabarkan Injil. Di Serambi Salomo, bayangin. Mereka mengabarkan Injil di sono. Nggak ada tuh mereka diusir. Nggak ada. Mereka mendengar dengan tekun dan bahkan mengikuti Yesus. Jadi kalau kamu bilang Yahudi menolak, yang Yahudi mana, Pak? Tovia Singer? Iya, jelas pasti menolak. Mereka kan rabinya kan Rambam abad 11. Lu kami Paulus itu masuk ke bait Allah. Yahudi yang mana yang habis. Terima kasih, waktu habis, Kang Adarion. Mungkin dari pihak Muslim mengadakan closing ya. Silakan. Bang Moto, 8 menitnya sedikit, kita bagi dua. Untuk summary dari perdiskusian ini, terima kasih sama Erben sama Aderion ya. Thank you ya, malam ini udah ada kesempatan juga untuk kita bisa berdialog dan berdiskusi. Sama ini ya, mungkin ada beberapa hal yang tadi dalam perdiskusian yang akan saya coba review di dalam closing statement saya mengenai perubahan nama. Kata Erben, jika itu nama itu berubah maka jelas itu bukan proper name. Itu berubah berarti itu bukan nama gitu. Sekarang bagaimana kita harus menanggapi seperti ini? Misalnya kita lihat Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Dalam teks Yunaninya, Greeknya, di sini Biblos Geneseus Iesu, bukannya Ieseus. Masih tanda kutip menyerap dari entah ini Pesita atau memang dalam kultur atau tradisi Aramaik Kristos, Hoyo David, Hoyo Abraham. Nah, ini untuk nama Yesus. Dan bagaimana misalnya kalau kita misalnya yang sering kita dengar lah Ulangan Devarim 6 nomor 4. Kalau kita lihat dalam di sini kan Hashem itu atau Yud-Heh-Vav-Veh itu adalah proper ya. Di sini kita common lah. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai atau Yud-Heh-Vav-Veh Echad. Nah, di sini tulisan Yud-Heh-Vav-Veh dengan ikut dibaca apa? Yehwah. Gitu kan? Tetap dibaca Yehwah.
Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 15 nomor 2, ya. Abraham menjawab, "Ya Tuhan ilah, apakah yang kau akan berikan kepadaku karena bla 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 bla," sampai selesai. Nomor 2, Vayomer Abraham Adonai. Di sini apa? Yud He Vav He dengan nikut dibaca apa? Yehwi. Ketika nama ini berubah, apakah ini bukan proper name? Tidak begitu. Nah, terus menyitir Yesaya juga tadi. Yeremia. Yesaya 7 nomor 14. Yang jelas Parthenos. Parthenos itu berarti hanya menggambarkan gadis itu memang masih belia, tapi tidak menjamin gadis itu masih perawan. Makanya di dalam Yesaya 7 ayat 14 di sini dia menggunakan kata Othinne ha'alma. Ha'alma. Nah, ha'alma ini nanti kalau kita lihat dalam Lukas 1 nomor 27, Lukas 1 nomor 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jelas perawan ini namanya Maria, perawan. Nah, dalam Brit Hadasa atau Perjanjian Lama versi Ibraninya tidak menggunakan ha'alma. Ha'alma karena apa? Jenisnya itu perempuan muda, tapi kalau yang lebih merujuk kepada kespesialisan itu akan menggunakan El Betullah Meoreset Leish. Jadi yang digunakan El Betullah. Betullah itu spesifikasi langsung perawan. Kenapa? Miracle ini atau mukjizat ini harus terjadi kepada seorang perawan yang tanpa hubungan badan tapi bisa punya anak. Karena Pesita pun sama menggunakan lehut betulto. Betulto ini masih serumpun dengan kata betullah. Ya. Dam kiro legavro. Jadi kata betulto ini memang lebih menunjuk spesifik bahwa perempuan ini tidak hanya muda, tapi dia perawan, gitu. Karena yang dibutuhkan untuk keajaiban atau mukjizatnya Maria itu dia harus perawan, gitu. Itu kurang lebih penjelasan dari saya. Silakan, Akhi Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Akimoto. Tolong saya mau share screen dulu, host di stop dulu sedikit ya waktunya. Saya kasih sedikit contoh untuk masalah kata ilaha ini dengan dengan Allah. Nah, kita dapat mengambil pelajaran di sini ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 132 dan 133. Di sini ditulis dengan kata ilahaka. Ilahaka bukan proper name tapi general name. Nah, jadi seperti itu. Dia adalah gelar, maka dari itu bisa berubah-ubah gitu. Sesembahanmu, sesembahan engkau. Apakah kata ini adalah Allah? Bukan. Karena Allah adalah sebuah nama. Allah adalah proper name, sebuah nama. Jadi seperti itu. Nah, contoh kata Allah di sini. Contoh kata Allah di sini, innallah. Nggak bisa kita tambahin K belakangnya. Innallahaka, nggak bisa, nggak ada linguistik Arab seperti itu. Nah, artinya apa? Dia kalau proper name kata Allah itu tidak bisa ditambahin isim domir atau kata ganti. Kagak ada namanya itu Allahku, Allahmu, Allahnya, nggak ada seperti itu di dalam bahasa Arab. Tetapi kalau sesembahanmu, sesembahanku, sesembahannya itu bisa. Nah, itu adalah general name gitu ya. Nah, jadi itu pemahaman bahasanya gitu Bang Erben. Jangan dipikir bahwa ilaha adalah Allahu. Nah, itu adalah dua kata yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, kita tahu di dalam diskusi ini ya Bang Erben dan Aderion, orang saja yang menilai gitu. Bagaimana jalannya diskusi ini. Kita pun juga tidak memaksakan bahwa Nabi Isa dengan Yesus itu sama, tetapi sesuai dengan iman
tersendiri. Biarkanlah orang yang menilai di luar gitu kan. Nggak perlu kita itu memaksakan satu kehendak kita kepada yang lain. Nah, jadi tidak perlu seperti itu. Nah, terakhir dari closing statement saya, ini untuk masalah umum semuanya ya. Umum semuanya dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73 yang akan saya bawakan. Tadi khususnya untuk Nasrani. Nah, sekarang ini yang saya bawakan adalah untuk khusus umum. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau ya oknum lain gitu ya. Oknum lain yang selain namanya Nabi Isa tetapi dengan gelar tetapi satu tujuan, satu oknum, maka orang tersebut telah kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Dan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga dan tambah lebih parah yang mengatakan tiga dalam satu. Nah, jadi seperti itu. Padahal Allah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, jadi kita lihat cukup Allah bisa. Maha Esa. Demikian penutup akhir dari Ahina Yusuf, Ustadz Yusuf yang telah mengakhiri closing kita dari pihak Muslim. Berakhir sudah, Iwan Pilah, Rohimakumullah, teman-teman Kristen, apa yang telah kita sama-sama saksikan, apa yang telah sama-sama kita mendapatkan pelajaran dari kedua belah pihak. Tentunya ini insya Allah pasti tentunya, akan menambah daya paham, daya ilmu kepada saudara-saudara kita, baik pihak Muslim ataupun dari kekristenan tentunya yang menyaksikan. Insya Allah Iwan Pilah ini disaksikan oleh bisa disebarkan di beberapa menara siar yang sama-sama telah sedang dan akan senantiasa dikumandangkan, disiarkan terus. Baik di pihak kekristenan, FIC ya, Family in Christ, dan juga dari pihak kemusliman tentunya. Begitu banyak menara siar dari pihak Muslim. Maaf nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti saya aturkan terima kasih kepada pihak Muslim, Ustadz Yusuf dan juga Hinamoto yang telah mewakili kami untuk menyampaikan kebenaran, kemuliaan, dan kehebatan kesempurnaan Islam. Juga saya aturkan terima kasih kepada Kang Erben dan juga Kang Aderion yang telah mewakili dari kekristenan. Tentunya di akhir ini dicukupkan Pak Kaisar ya? Tidak ada acara yang lain kan? Cukup? Dipastikan dulu saya.